Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Atas nama Nur Apni, saya sendiri dengan teman saya Nur Satmawani. Pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan pengelolaan kelas terdiri dari beberapa pendekatan. Nah, kami di sini akan menjelaskan atau memaparkan salah satu dari pendekatan tersebut, yaitu pendekatan sosial emosional. Definisi, kelebihan, serta kelemahan pendekatan sosial emosional. Sebelum kita membahas kelebihan dan kelemahan pendekatan sosial emosional, terlebih dahulu kita membahas definisi pendekatan sosial emosional. Apa sih itu pendekatan? Pendekatan merupakan kegiatan atau cara yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan agar sesuai dengan tujuan dan niat. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan berarti kegiatan dalam proses belajar mengajar agar berjalan sesuai dengan kaidah dan norma yang dilakukan oleh tenaga pendidik menuju pembelajaran yang berkualitas, kompeten, dan profesional. Dapat pula diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Pendekatan ini terdiri dari 2 kata, yaitu dari kata sosial atau sosial dan emosional. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang. Emosi menurut Elcro dan Akro. Sebagaimana dikutip Jalil, emosi adalah pengalaman yang efektif yang disertai oleh penyesuaian batin secara menyeluruh, di mana keadaan mental dan psikologi sedang dalam keadaan atau kondisi yang meluap-luap. Juga dapat diperlihatkan dengan tingkah laku yang jelas dan nyata. Syaful Bahri Jamarah dan Aswan Sain juga mengemukakan emosi berhubungan dengan masalah perasaan. Sementara sosio merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Moral dan tradisi meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Sedangkan perkembangan sosial didefinisikan sebagai kemajuan yang progresif melalui kegiatan yang terarah dari individu dalam pemahaman atas warisan sosial dan formasi pola tingkah lakunya yang luas. Pendekatan emosi dan hubungan sosial adalah pendekatan yang didasarkan pada pendekatan psikologi klinis dan konseling atau penyuluhan. Sementara Freund, sebagaimana yang dikutip oleh Kelvin, mengemukakan bahwa teori klinis merupakan suatu teori tentang pribadi dan bukan teori tentang organisme yang lebih bersifat personal humanistik. Dari pendapat Freund ini, maka dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sosio-emosional, pendidikan lebih memperhatikan permasalahan individu peserta didiknya. Adapun kelebihan pendekatan sosio-emosional. Yang pertama, siswa merasa nyaman di kelas karena terjalin hubungan yang baik dengan gurunya. Yang kedua, penyelesaian suatu masalah dipecahkan bersama melalui pertemuan kelas. Yang ketiga,
Pelajaran diyakini akan lebih mudah diterima karena siswa merasa nyaman, tentram, dan aman dengan situasi yang ada. Yang keempat, terbinanya sikap demokratis. Dan yang kelima, selalu ada penghargaan. Jadi, setiap kegagalan tidak akan membunuh motivasi siswa. Serta yang keenam sekaligus yang terakhir, siswa belajar untuk saling menghargai teman ataupun guru. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Adapun kelemahan pendekatan sosio-emosional, yaitu apabila hubungan siswa terlalu dekat dengan guru atau guru terlalu baik akan menimbulkan sikap siswa yang terlalu bebas, serta sulit untuk memahami karakter emosi setiap siswa di kelas. Maka diperlukan keterampilan guru yang lebih untuk membuat iklim sosial emosional yang kondusif. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pendekatan sosial emosional. Mungkin dalam pembuatan PPT ini maupun pemaparan materinya masih banyak kekeliruan. Olehnya itu, kami dari kelompok 8 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.